Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 4 yang beranggotakan 1. Gadis Amalia absen 12, yang kedua Mutria Fitriani absen 15, yang ketiga Nabila Duratul Hikmah absen 17, yang keempat Nurul Fajrina absen 25, yang kelima Rosalia Indah Fitria absen 29, yang keenam Siti Haryatul Husna absen 34. Kami di sini akan presentasi materi yang bertemakan perlawanan Kesultanan Mataram dan Makassar terhadap VOC. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Nabila Duratul Hikmah. Materi yang pertama ada perlawanan Kesultanan Mataram terhadap VOC. Yang pertama ada latar belakang. Sultan Agung sangat menentang kebijakan VOC yang memaksakan kehendak untuk melakukan monopoli perdagangan. Karena itu, beliau merencanakan serangan ke Batavia dengan alasan yang pertama ada tindakan monopoli yang dilakukan VOC. Yang kedua, VOC sering menghalangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Yang ketiga ada VOC menolak mengakui kedaulatan Mataram. Keberadaan VOC di Batavia memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Mataram pasca kekalahan di Batavia pada tanggal 1 April tahun 1646. Akhirnya pada tahun 1646, Sultan Agung wafat karena terserang suatu penyakit. Sepeninggal Sultan Agung, perpecahan, persaingan, perebutan kekuasaan, dan kepentingan pribadi di antara penguasa-penguasa daerah dan di antara kaum bangsawan kembali berkecamuk. Yang selanjutnya, Perjanjian Giyanti. Secara garis besar, isi Perjanjian Giyanti adalah membagi Kesultanan Mataram menjadi dua bagian, yakni Kesultanan Surakarta di bawah kepemimpinan Sunan Pakubuwana III dan Kesultanan Yogyakarta di bawah kepemimpinan Pangeran Mangkubumi, yang kemudian bergelar Sultan Hamengkubuwono I. Selanjutnya ada serangan pertama rakyat Mataram tanggal 22 Agustus 1628. Serangan pertama pasukan Mataram dipimpin oleh Tumenggung Bahureksa. Tumenggung Bahureksa memimpin sekitar 10.000 prajurit Mataram yang langsung menyerang VOC dengan dahsyat. Namun, VOC langsung menembak meriam-meriamkan tiada henti yang memporak-porandakan prajurit Mataram. Pasukan Mataram pun satu persatu mulai gugur. Dengan demikian, serangan pertama yang dilakukan pasukan Mataram terhadap VOC mengalami kegagalan. Tidak kurang dari 1.000 prajurit Mataram tewas dalam pertempuran. Serangan kedua rakyat Mataram tanggal 20 Juni 1629. Persiapan prajurit Mataram pada serangan kedua ini terbilang jauh lebih matang dengan kekuatan yang lebih besar. Total ada 14.000 prajurit Mataram yang digerakkan untuk menyerang VOC. Mereka membangun lumbung-lumbung padi di daerah Tegal dan Cirebon sebagai perbekalan selama pertempuran. Akan tetapi, rupanya VOC mengetahui hal tersebut sehingga lumbung-lumbung tersebut dibakar oleh VOC. Akibatnya, pasukan Mataram tidak memiliki persediaan makanan apapun dan kembali mengalami kegagalan. Selanjutnya, perlawanan Kesultanan Makassar terhadap VOC. Latar belakang pada tahun 1654. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada tahun 1654 sampai 1669, Kerajaan Makassar, Goa Talo memiliki peran penting dalam kegiatan perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. Peran ini tidak lepas dari keberadaan Pelabuhan Sondaopu. Pelabuhan ini menjadi pendukung utama aktivitas perdagangan di Makassar pada masa itu. Pada masa itu, Makassar menjadi pesaing utama VOC dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan di wilayah Indonesia bagian timur. VOC tertarik untuk menguasai pelabuhan Sondaopu. Selanjutnya, di materi Kesultanan Makassar ada penyerahan VOC pada 1666. Pada 1666, VOC mengerahkan armada untuk menaklukkan Makassar. Dalam perlawanan tersebut, VOC melancarkan taktik divide et impera,
Taktik tersebut diterapkan VOC dengan cara menjalin kerjasama dengan seorang pangeran Bugis bernama Arupalaka. Tujuan Arupalaka membantu VOC dalam perang tersebut adalah membebaskan kerajaan Bone dari kekuasaan Goa Talok. Selanjutnya ada kemenangan VOC pada 1667. Pasukan Arupalaka berhasil menguasai benteng pertahanan Goa Talok di Barombang. Kemenangan Arupalaka sekaligus menandai kemenangan VOC. Kemenangan tersebut memaksa Sultan Hasanuddin untuk menandatangani Perjanjian Bongaya pada 1667. Penandatanganan Perjanjian Bongaya memungkinkan VOC mengendalikan peran politik kerajaan Makassar. Meskipun demikian, VOC tetap tidak mampu mengendalikan dan memaksakan monopoli perdagangan di perairan Indonesia bagian timur. Selanjutnya, Perjanjian Bongaya tanggal 18 November 1667. Isi Perjanjian Bongaya sebagai berikut. Yang pertama, VOC memperoleh hak monopoli rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, VOC diizinkan mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, wilayah kekuasaan kerajaan Goa Talok di luar Makassar menjadi milik VOC. Yang keempat, Arupalaka diakui sebagai Raja Bon. Semua orang Eropa kecuali Belanda harus meninggalkan Makassar. Yang kelima, Goa Talok harus membayar seluruh biaya perang. Akhirnya, perlawanan Sultan Hasanuddin. Pada awal 1668 dibatalkan Perjanjian Bongaya yang sangat merugikan Goa Talok. Pada tahun 1669, Arupalaka menyerang benteng Somba Aku dengan kekuatan sekitar 7.000 sampai 8.000 pasukan. Arupalaka dapat menaklukkan benteng Somba Aku dan Sultan Hasanuddin beserta pasukannya melarikan diri sehingga meninggal pada tahun 1670. Itu dia presentasi materi dari kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.